Pada tahun 1972, 5 orang insinyur Jerman memiliki visi untuk menciptakan suatu software aplikasi standar untuk proses bisnis dalam waktu nyata. Bersamaan dengan itu, mereka menciptakan suatu software bernama SAP atau yang sering disebut dengan System Application and Products in Data Processing. 40 tahun setelah kelahirannya, SAP masih menjadi salah satu aplikasi ERP ternama di dunia yang digunakan dalam banyak perusahaan besar di seluruh dunia. SAP juga membantu proses bisnis perusahaan seperti finansial, logistik, manufaktur, dan beragam hal lain yang biasa kompleks dalam aktivitas perusahaan. SAP adalah salah satu terobosan besar dalam cabang ilmu rantai pasok, terutama dalam logistik terintegrasi. Logistik terintegrasi sendiri adalah proses bisnis manajemen yang mengatur aliran material, informasi dan barang dari titik awal hingga titik akhir, di mana seluruh aktivitas manajemennya saling terhubung satu sama lain. Dalam prakteknya, SAP membantu dalam memberikan modul fungsi yang membantu perusahaan untuk mengintegrasi aktivitas dari supplier, rantai pasok, dan pelanggan dengan menghubungkan aktivitas seperti Customer Relationship Management, Supply Chain Management, Supplier Relationship Management, dan Product Lifecycle Management. Dalam aktivitas logistik perusahaan dikenal istilah procurement, sales order management, dan manufaktur. Aktivitas yang pertama yaitu procurement. Procurement adalah proses persiapan bahan baku untuk membuat sebuah produk yang harus dilakukan sebelum proses produksi dan penjualan. Procurement dalam SAP membantu memfasilitasi proses purchasing, manajemen persediaan, dan laporan pada semua aktivitas pengadaan. Selain menyediakan alat manajemen hubungan dengan supplier, SAP juga membantu proses seleksi dan kualifikasi supplier, negosiasi kontrak, undangan menawar, dan evaluasi vendor. Procurement sendiri dibagi menjadi 8 tahap. Pertama, demand determination, merupakan proses untuk menentukan bahan baku yang dibutuhkan. Pihak manajemen atau departemen perencanaan perusahaan menentukan barang yang akan diproduksi pada satu periode dan mencatat seluruh bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi tersebut. Hal ini disebut dengan material request. Kedua, source determination adalah proses menentukan sumber pengambilan bahan baku berdasarkan material request. Perusahaan mensurvei supplier bahan baku dengan melihat catatan perusahaan atau meminta informasi pada para supplier bahan baku mengenai ketersediaan, harga, kualitas bahan baku, dan jangka waktu pembayaran. Ketiga, supplier selection adalah proses menentukan supplier mana yang paling ideal untuk menyediakan bahan baku produksi. Keempat, purchase order creation, yaitu membentuk purchase order atau PO pada produk yang ingin dibeli dan diberikan kepada supplier. Kelima, order monitoring merupakan proses di mana manajer memonitor kondisi pesanan, proses pengantaran, dan sebagainya pada interval tertentu. Pada sistem SAP, akan muncul reminder untuk mengingatkan jadwal sampainya pesanan bahan baku berdasarkan purchase order yang telah dibuat. Keenam, good receipt adalah proses penerimaan bahan baku ke gudang. Pesanan bahan baku yang telah datang, kemudian akan diperiksa kondisi dan toleransi bahan bakunya. Lalu, bagian gudang mengeluarkan surat penerimaan barang atau good receipt untuk selanjutnya disimpan ke gudang. Ketujuh, invoice verification, yaitu proses verifikasi invoice di mana tagihan diperiksa ulang berdasarkan purchase order dan catatan penerimaan barang pada good receipt. Tagihan dicek ulang untuk menyesuaikan nominal atas barang-barang yang rusak atau kompensasi keterlambatan dan pajak-pajak yang diperlukan. Lalu, tahap terakhir dari proses ini adalah payment processing. Tagihan kemudian dibayarkan kepada supplier dan sistem akan mengeluarkan surat perintah pembayaran pada supplier. Dan bagian keuangan perusahaanlah yang akan melakukan pembayaran ini. Aktivitas selanjutnya adalah sales order management atau manajemen pesanan penjualan. Adalah proses pengelolaan pesanan dan penjualan barang yang dihasilkan oleh proses produksi. Penerapan SAP dalam sales order adalah dengan memberikan pandangan terhadap proses sales termasuk pertanyaan, penawaran, pembuatan pesanan, kontrak, dan manajemen siklus penagihan. Tahap-tahap sales order adalah sebagai berikut. 1. Aktivitas pra-penjualan dapat berupa proses mencari referensi ketika membuat sales order.
bisa berbentuk pertanyaan atau penawaran yang diinput ke dalam sistem. 2. Pembuatan sales order dan pengecekan ketersediaan. Pesanan barang dari konsumen didokumentasikan ke dalam surat perintah penjualan oleh CSR atau Customer Sales Representative. Sales order yang telah dikeluarkan kemudian digunakan untuk memeriksa stok barang di gudang, apakah barang yang dipesan tersedia atau tidak. 3. Penjadwalan pengiriman. Penjadwalan pengiriman dilakukan ketika barang telah dikonfirmasi tersedia di gudang. 4. Pemilihan alat transportasi dan pengemasan. Pada tahap ini ditentukan alat transportasi dan pengemasan apa yang akan digunakan untuk mengirim barang ke konsumen, dan apakah ada perlakuan khusus pada produk tersebut sesuai sifat barangnya. 5. Picking. Proses selanjutnya adalah mengeluarkan barang dari gudang yang mungkin berdasarkan tanggal stok atau kondisi barang. Pada tahap ini, barang dikemas untuk pengiriman. 6. Good issue. Pada tahap ini, barang siap dikirimkan ke konsumen. Biasanya, pada tahap ini dikeluarkan surat jalan atau yang disebut dengan delivery document. 7. Billing. Pada tahap ini, tagihan dibuatkan ke konsumen untuk kemudian dibayar ke penjual. Setelah tagihan diterima, konsumen akan memverifikasi kondisi barang dan melakukan penyesuaian tagihan seperti pada proses procurement. 8. Payment processing. Setelah penyesuaian tagihan selesai, konsumen akan membayar pada perusahaan dan bagian keuangan yang akan mengurus pembayaran ini. Setelah bagian sales order selesai, kita akan membahas bagian produksi atau manufaktur. Pada tahap manufaktur, peran SAP adalah menyediakan semua elemen sistem manajemen yang berorientasi pada pelanggan dan kompatibel dengan metode just-in-time dan metode Kanban. Dalam proses manufaktur, dikenal istilah Material Requirement Planning atau MRP. MRP bekerja dengan cara mengakselerasikan proses manufaktur produksi dengan menentukan material mentah, komponen atau bagian perakitan mana yang dibutuhkan, dan kapan produk bisa dirakit berdasarkan Bill of Materials atau BOM. Hal ini bisa disimpulkan dengan 3 pertanyaan utama produksi, yaitu apa yang diperlukan, berapa banyak yang diperlukan, dan kapan komponen itu diperlukan. MRP sangat penting bagi perusahaan dalam mengoptimisasi level persediaan dan jadwal produksi. Tanpa pemahaman ini, masalah-masalah proses produksi akan muncul seperti membuat terlalu banyak persediaan sehingga boros biaya, gagal memenuhi permintaan karena kekurangan material mentah, dan gangguan pada siklus produksi seperti jeda pada bagian sub perakitan. Hal ini tentunya tidak diinginkan oleh perusahaan karena selain membuat perusahaan rugi, juga akan membuat operasinya terganggu dan tidak efisien. Baiklah rekan-rekan, selanjutnya kita akan membahas proses MRP. Proses MRP sendiri terbagi menjadi 4 langkah yang bisa dijabarkan sebagai berikut. 1. Identifikasi kebutuhan untuk memenuhi permintaan. Pertama-tama, kita perlu mengidentifikasi permintaan pelanggan dan kebutuhan yang dibutuhkan untuk memenuhinya. Kita bisa mulai dengan menginput pesanan pelanggan dan ramalan penjualan. Menggunakan Bill of Material sangat dibutuhkan dalam proses ini. MRP kemudian memecah permintaan menjadi komponen individual dan barang mentah yang dibutuhkan untuk dilengkapi dan menghitung kebutuhan subperakitan lainnya. 2. Memeriksa persediaan dan alokasi sumber daya. Proses ini menggunakan MRP untuk memeriksa permintaan kepada persediaan dan mengalokasi sumber daya yang sesuai. Dalam tahap ini, dapat dilihat item apa yang ada di stok dan di mana lokasi item tersebut. MRP kemudian memindahkan persediaan tersebut ke lokasi yang sesuai dan mengajukan rekomendasi pemesanan ulang. 3. Penjadwalan produksi. MRP menggunakan Master Production Schedule atau MPS dalam proses penjadwalan produksi. MPS sebenarnya adalah pilihan opsional, tetapi jika diutilisasikan dengan MRP, maka akan meningkatkan efisiensi produksi. MPS bekerja dengan cara menentukan seberapa banyak waktu dan pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tiap tahap produksi komponen, sehingga produksi barang utama dapat dilakukan tanpa delay. Kemudian, tahap terakhir dari proses MRP adalah identifikasi masalah dan memberikan rekomendasi. Karena MRP terhubung dengan material mentah untuk mengerjakan pesanan pelanggan, MRP bisa secara otomatis mengingatkan manajer kapan item akan delay dan membuat rekomendasi untuk pesanan yang ada. Proses perencanaan material bisa menjadi hal yang sederhana dan mudah. Namun,
dengan syarat volume yang rendah dan jumlah produk yang terbatas. Untuk produk kompleks dan volume produksi yang tinggi, tentunya dibutuhkan operasi yang lebih kompleks dan manajemen operasi yang efisien. Bagaimana rekan-rekan? Apakah sudah mengerti peran SAP dalam proses logistik terintegrasi?